Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang ke-11 kali ini, kita akan membahas tentang MTI and Pulse Doppler Radar, atau MTI itu Moving Target Indicator, atau kalau kita translate adalah indikasi target bergerak, di mana MTI ini adalah mode operasi radar untuk membedakan target terhadap clutter. Hal ini menjelaskan berbagai teknik yang digunakan untuk menentukan atau menemukan objek yang bergerak seperti pesawat terbang, dan kemudian menyaring objek yang tidak bergerak seperti bukit, pepohonan, ataupun gedung-gedung di perkotaan. MTI ini memiliki opposite atau kebalikannya, yaitu STI atau Stationer Target Indicator, indikasi target stasioner, yang dimana pada STI ini menggunakan detail sinyal untuk secara langsung menentukan sifat mekanis dari objek yang memantulkan, dan dengan demikian menemukan target, apakah target itu bergerak atau tidak. Materi pada pertemuan kali ini ada pendahuluan, kemudian prinsip operasi radar, ada single delay line canceller, kemudian double delay line canceller, dan terakhir adalah filter rekursif MTI. Kecepatan relatif antara target dan radar akan menciptakan pergeseran Doppler pada frekuensi yang ditransmisikan. Telah ditunjukkan pada materi sebelumnya bahwa pergeseran Doppler ini akan sebanding dengan kecepatan radial target. Dengan demikian, pengukuran frekuensi Doppler memberikan parameter untuk mengukur kecepatan radial yang lebih akurat daripada metode lainnya. Selain itu, pergeseran Doppler dapat digunakan pada aplikasi sistem radar untuk beberapa keuntungan yang mencakup adanya pemisahan target yang diinginkan dari target yang sifatnya stasioner. Jadi, target yang bergerak dengan target yang diam itu dapat dibedakan. Kemudian, perbedaan tersebut dapat diekstraksi, kemudian diperoleh informasi mengenai kecepatan radial target. Sebuah radar pulsa yang memanfaatkan keuntungan tersebut disebut dengan indikasi target bergerak atau MTI, atau radar Doppler pulsa. Prinsip dari kedua radar ini, yaitu radar MTI dan Doppler pulsa ini sama, namun berbeda dalam mode operasinya. Misalkan, untuk radar MTI akan beroperasi pada PRF yang rendah, kemudian menggunakan delay line canceller filter untuk mengisolasi pergerakan target sehingga menyebabkan kecepatan Doppler yang ambigu, namun pengukuran jarak yang tidak ambigu. Di sisi lain, untuk radar Doppler pulsa beroperasi pada PRF yang tinggi dan merupakan salah satu yang pengukuran Dopplernya tidak ambigu, namun dengan pengukuran jarak yang ambigu. Berikut adalah diagram dari sistem radar yang sederhana, di mana ada continuous wave oscillator, kemudian ada receiver, kemudian indikator. Persamaan untuk sinyal yang dibangkitkan oleh osilator continuous wave di sini bisa kita tulis sebagai berikut: Vt T sama dengan At sin 2pi Ft T. Kemudian ditransmisikan. Kemudian osilator di sini berperan juga sebagai sinyal referensi dengan persamaan referensi di sini adalah A1 sin 2pi Ft T.
Kemudian pada receiver ini sinyal referensi akan bercampur dengan sinyal yang diterima dari objek ditambah dengan pergeseran Dopplernya. Sinyal referensi dengan sinyal ini akan masuk ke dalam mixer atau pada bagian receiver, kemudian diperoleh pergeseran Dopplernya, kemudian masuk ke indikator. Persamaan untuk sinyal pada bagian receiver yaitu AR sin 2πft dikali 1 plus minus 2VR dibagi dengan C dikalikan T dikurang 4πft R0 dibagi dengan C. Kemudian persamaan Dopplernya atau VDT sama dengan AD sin 2πf dt dikurang 4πft dikali dengan R0 dibagi dengan C. Pada prinsipnya, radar continuous wave di sini dapat diubah menjadi radar pulsa. Sebagaimana kalian bisa lihat pada gambar yang sebelahnya di sini. Pada gambar ini dengan adanya penguat daya dan modulator pulsa untuk menghidupkan dan mematikan penguat untuk menghasilkan sebuah pulsa. Tidak ada osilator lokal di sini, karena sinyal referensi dialihkan ke penerima langsung dari osilator continuous wave yang berfungsi juga sebagai referensi koheren yang diperlukan untuk mendeteksi pergeseran frekuensi Dopplernya. Adanya referensi koheren ini menjadi pembeda pada radar MTI yang koheren. Berikut keterangan dari simbol yang ada pada persamaan sinyal di sini, di mana AT adalah amplitude sinyal osilator, kemudian ada A1. A1 adalah amplitude dari sinyal referensi, kemudian AR adalah amplitude dari sinyal echonya, atau amplitude dari sinyal yang diterima. FT adalah frekuensi transmisi, FD adalah frekuensi Doppler, VR di sini merupakan kecepatan radial, dan RO adalah jarak target. Untuk target stasioner, frekuensi Dopplernya adalah 0, kemudian kecepatan Dopplernya bukan lagi fungsi waktu, tapi dapat menggunakan nilai konstan mulai dari amplitudenya positif, amplitude Doppler negatif, ataupun 0. Hal yang berbeda terjadi ketika targetnya bergerak relatif terhadap radar. Ketika target bergerak, maka akan memiliki nilai frekuensi Doppler dan tegangan yang dihasilkan dari mixer pun akan bervariasi terhadap waktu. Pada gambar A di sini, pada gambar A ini menunjukkan sinyal yang dipantulkan dari target. Frekuensi sinyal ini mungkin telah berubah karena adanya pergerakan dari target. Kemudian pada bagian B, perbedaan sinyal ditunjukkan dengan adanya target bergerak untuk kasus ketika frekuensi Doppler yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga frekuensi Dopplernya adalah lebih besar dari 1. Kemudian pada bagian yang C, untuk kasus C ini ketika nilai frekuensi Dopplernya kurang dari 1. Untuk kasus bagian C ini, jika frekuensi Doppler lebih dari 1, pergeseran Doppler dapat ditemukan dengan mudah dari informasi yang terdapat dalam satu pulsa saja. Sedangkan pada kasus gambar C ini, pergeseran Doppler dapat diekstraksi dari informasi yang terdapat pada beberapa pulsa. Jadi ini ada frekuensi Dopplernya dan ini ada pulsanya. Informasinya diperoleh dari beberapa pulsa. Kemudian menentukan pergerakan target dari ASCOP atau ASCEN. ASCEN ini akan menampilkan grafik amplitude terhadap waktu. Jadi untuk yang vertikal adalah amplitudenya, kemudian bagian horizontalnya adalah waktu.
Superposisi gema dapat membantu untuk mengetahui objek bergerak dan objek yang diam. Kemudian, echo dari target stasioner akan memiliki nilai yang konstan, tetapi echo dari target yang bergerak memiliki amplitudo yang bervariasi dari tiap sweep-nya. Kemudian, superposisi dari tiap sweep akan menghasilkan butterfly effect. Nah, di sini bisa dilihat bentuk dari butterfly effect. Butterfly effect ini dihasilkan karena echo yang bergerak. Bisa jadi lebih rendah atau bisa jadi lebih tinggi nilai echo-nya. Hal ini menimbulkan butterfly effect. Pada tampilan radar akan menunjukkan tanda seperti titik untuk semua target yang terdeteksi. Tanda titik ini akan mengindikasikan sebagai target yang tidak bergerak. Kemudian ada juga titik yang berfluktuasi. Titik yang berfluktuasi itu menandakan bahwa target tersebut bergerak. Tapi hal yang sebenarnya dibutuhkan adalah informasi Doppler tentang target yang bergerak tersebut. Salah satu metode untuk mengekstraksi informasi ini adalah dengan menggunakan delay line canceller. Delay line canceller di sini berfungsi sebagai filter untuk menghilangkan komponen DC karena target stasioner dan untuk melewatkan komponen AC sebagai target yang bergerak. Jadi sifatnya seperti filter, jadi hanya melewatkan untuk target yang bergerak dan menahan target yang stasioner. Pada gambar ini, sinyal V1T akan diterima dan masuk ke bagian receiver, kemudian setelah itu akan masuk sebagian melalui delay line canceller dan yang satunya akan melalui atau akan melewati delay line canceller. Nah, dua sinyal di sini kita asumsikan sebagai V1 dan V2. Kalau kita gambarkan adalah seperti ini, di mana V1 adalah sinyal yang masuk saat ini, kemudian V2 adalah sinyal sebelumnya. V1 dan V2 akan masuk ke dalam subtraktor, kemudian di sini akan ada pengurangan antara V1 dan V2, sehingga pada subtraktor ini akan memiliki output yaitu V3. Selanjutnya, pada bagian V3 ini akan menjadi input untuk full wave rectifier. Keluaran dari full wave rectifier ini adalah pada bagian bawah ini resultan sinyal untuk V0T-nya.